Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Senin di Universitas Kristen Duta Wacana. Pada saat ini, saya akan menyampaikan warta wacana untuk Senin 1 Maret 2021. Ibadah pada saat ini nanti akan dilayankan oleh Dr. Widya Christine Manus, M. Biomed, dari Fakultas Kedokteran. Yang kedua, berita lelayu, telah dipanggil Bapa di Sorga, Saudara Bervi Yoktan Frans, mahasiswa Fakultas Teologi UKDW, Angkatan 2017, dalam usia 21 tahun. Bervi dipanggil Tuhan pada hari Rabu 24 Februari 2021 dan telah dimakamkan di Pangkalan Berandan pada hari Jumat 26 Februari 2021. Keluarga besar Pusat Kerohanian Kampus dan tim ibadah kampus khususnya, dan seluruh sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana turut merasakan duka yang mendalam atas dipanggilnya Saudara Bervi. Kami mendukung dalam doa agar keluarga besar Bapak William Frans dan Ibu Lina diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada tanggal 1 sampai dengan 7 Maret 2021, antara lain yang pertama Ibu Lucy Ernawati, Kepala Biro 2, Dr. Hendi Wicaksono, dosen Fakultas Kedokteran, Bapak Erik Kurniawan, dosen Fakultas Teknologi Informasi, Bapak Triyahya Budiarso, dosen Fakultas Bioteknologi, Bapak Budi Sutejo, dosen Fakultas Teknologi Informasi, Dr. Catherine Asisa Putra, dosen Fakultas Kedokteran, Bapak Freddy Marihot Nainggolan, dosen Fakultas Arsitektur dan Desain, Bapak Justinus Arif Wicaksono, staf PPLK, dan Bapak Wahyu Dewo Nugroho, staf PSDM. Kiranya diberi rahmat dan semakin mengalami kepenuhan di dalam Tuhan di usia yang bertambah. Ibadah Senin minggu depan akan dilayani oleh Fakultas Bisnis, Program Magister Manajemen, yakni Dr. Singgih Santoso, MM. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari dengan penuh sukacita kita mengarahkan hati dan pemikiran kita menyiapkan segala sesuatunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memulai ibadah ini dengan mengangkat pujian Allah Maha Tahu. Menjauhi Roh-Mu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu.
dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang di Ibadah Kampus 1 Maret 2021. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Dr. Widya Christine Manu, Biomed dari Fakultas Kedokteran dengan mengusung tema dari penolakan ke penerimaan diri. Mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa. Ada sukacita ya Allah Bapa yang kami rasakan pada pagi hari ini oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu kepada kami dari malam hingga pagi hari ini, dan kiranya Tuhan kami boleh dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah pada hari Senin ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati, semoga ibadah kami ini boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, baik yang ada di kampus ini, di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati kami, buka akal hati dan pemikiran kami Tuhan. Semoga kami dapat menerima firman-Mu yang akan kami renungkan pada pagi ini. Tuhan, inilah doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
jaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Mazmur 139 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-24. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Firman Tuhan, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemuh kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tema kita hari ini adalah dari penolakan ke penerimaan diri. Kita sebagai manusia, ketika di depan kita ada paku, apakah kita akan menginjaknya? Tentu kita memilih menghindar. Ketika kita misalnya menyalakan korek api, tidak sengaja tangan kita tersulut, apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita akan membuang korek api itu. Manusia sudah kodratnya diciptakan oleh Tuhan, seluruh makhluk hidup diciptakan Tuhan untuk menghindari rasa sakit. Sudah naluriah. Otak kita mengatur itu semua. Penolakan memang menyakitkan. Mungkin ada di antara kita yang pada hari ini menyapa orang yang dikenal, tapi tidak dibalas. Mungkin ada anak kita atau saudara kita atau kita sendiri pernah melamar pekerjaan dan tidak pernah kunjung dipanggil. Atau mungkin kita dalam satu rapat
kita mengajukan sebuah ide yang menurut kita brilian, tapi ditertawakan, kita merasa ditolak. Atau mungkin ketika kita bekerja sama dengan orang, melaksanakan tugas kita dengan baik, tapi tetap dicibir. Atau mungkin sebagai seorang yang memberikan arahan, kita tidak didengar oleh staf kita. Atau mungkin ada yang baru putus cinta. Penolakan memang tidak pernah mengenakan. Penolakan pasti menyakitkan. Saya ingin bercerita sedikit pada pagi hari ini. Ada kisah seorang ayah dan seorang anak perempuan. Saat itu si anak perempuan sekitar 9 atau 10 tahun. Ayahnya sudah mempersiapkan hari-harinya dengan kegiatan yang sangat padat. Dari sekolah, sorenya dia masih ada kegiatan yang lain. Les, supaya dia cerdas gitu ya. Si ayah berharap seperti itu. Tapi si ayah selalu menjemput dan mengantar si anak kemanapun dia pergi. Suatu hari, si anak selesai dari sekolahnya. Dia menunggu si ayah dengan kijang hitamnya. Kok nggak datang-datang? Dia menunggu. Satu persatu teman-temannya pergi. Dadah, saya duluan. Satu-satu pergi, pulang. Dan meninggalkan si anak perempuan itu duduk sendiri di depan sekolahnya. Waktu itu dinding jam di sekolahnya yang besar, dia lihat sudah di jam 2. Dia ingat bahwa 1 jam dari sekarang dia masih harus mengikuti kegiatan yang lain. Dia punya pilihan, dia menunggu si ayah, atau dia pergi ke tempat yang dia akan berkegiatan lain lagi supaya dia tidak terlambat. Dia memilih untuk berjalan, tuh tidak jauh, dia pikir. Si anak itu berpikir, tuh tidak jauh, saya masih sanggup untuk berjalan. Dia berjalan sambil dongkol dengan ayahnya. Kenapa papa saya tidak menjemput saya? Tapi tuh hari itu dilewati dengan baik sama si anak. Pada saat dia keluar dari tempat kegiatan yang satu, ternyata si ayah sudah ada dengan kijang butut warna hitam gitu ya. Si ayah tersenyum. Si anak marah. Kenapa papa membiarkan saya pulang sendiri, pergi sendiri, lalu hanya tersenyum? Sang ayah berkata seperti ini, tadi papa sudah kadung melihat engkau jalan, papa mengikuti engkau dari belakang. Kamu saja yang tidak tahu. Ah, masa, kata si anak. Tetap marah sama bapaknya. Tapi si ayah hanya tersenyum. Kejadian itu sudah lama sekali berlalu. Kegiatan si anak adalah rutinitas kita. Si anak yang marah-marah adalah iman kita yang kekanak-kanakan. Ayah si anak adalah penjelmaan ayah kita di surga. Teman-teman yang pulang dahulu merepresentasikan orang-orang atau manusia yang ada di antara kita yang mungkin akan meninggalkan kita. Tidak usah makhluk hidup. Kadang-kadang, pernahkah kita merasa bahwa kita pun sebenarnya sering ditolak oleh diri kita sendiri? Ada suara yang mengatakan, kamu bekerja sendiri, tidak ada yang akan mempercayaimu. Di sebelah lagi ada kata-kata yang mungkin kita dengar, you are not good enough. You are not good enough. Manusia bisa saja menolak kita.
Diri kita saja kadang-kadang menolak diri kita sendiri, tidak mempercayai diri kita sendiri. Si anak yang marah adalah kita yang kanak-kanak dalam iman. Kita yang dewasa akan percaya bahwa Bapa kita di surga senantiasa bersama kita. Di antara kita pasti sudah punya anak-anak. Ketika dia masih bayi, tentu kita tidak akan pernah membiarkan si anak itu akan jatuh, tersandung, menangis, apalagi berdarah. Itu kalau anak kita masih bayi dan masih kecil. Tetapi dengan seiring bertambahnya usia, pasti orang tua akan memberikan tanggung jawab kepada si anak. Apakah kita selalu akan melindungi si anak? Tentu tidak. Karena kita sebagai orang tua ingin mereka bertumbuh, ingin mereka kuat. Tidak ada pertumbuhan yang tidak menyakitkan. Tidak ada perubahan tanpa rasa sakit. Tuhan menginginkan kita tumbuh dalam iman. Bukan hanya mempercayai bahwa sosok Bapa itu harus kita lihat. Tetapi kedewasaan iman adalah seperti kita yang memandang ke langit. Di saat langit itu mungkin saat ini sedang mendung, tapi kita percaya di balik langit yang mendung itu ada matahari. Penolakan itu adalah retakan. Tetapi kita yang dewasa akan mengimani retakan itu menjadi tempat Tuhan untuk masuk. Melalui celah retakan itu, Tuhan menyapa kita. Tuhan kadang membiarkan kita betul-betul remuk, betul-betul remuk. Sampai kita hanya bisa bergantung padanya. Karena Tuhan ingin kita dibentuk. Ingin saya dibentuk. Ingin rekan-rekan dibentuk olehnya. Hanya Tuhan yang tahu Dia ingin membuat kita seperti bentuk yang bagaimana. Hanya Tuhan yang tahu. Lantas, apakah kita memang sudah cukup hanya sampai pada penolakan itu? Apakah kita memang sudah ditakdirkan hanya merasa sakit? Daud adalah contoh yang baik. Ada suatu peperangan epik antara Daud dan Goliat. Saya hanya tahu bahwa Goliat itu besar sekali dan Daud itu kecil. Daud tahu bahwa dia tidak mungkin akan menang. Dia tahu, dia sangat tahu. Karena itu dia meminta kepada Bapa hikmat dan kekuatan. Dia juga introspeksi pada dirinya sendiri. Ya, saya kecil. Saya tidak kuat. Saya butuh senjata yang lain. Saya yakin Daud ketika akan melawan Goliat tidak mungkin tidak menangis. Tidak mungkin tidak merasa takut. Tetapi kekuatan Tuhanlah dan hikmat dari Tuhanlah yang membuat dia bangkit berdiri, dia menatap wajah musuhnya demi kemuliaan Tuhan dan membawa kemenangan
demi kemuliaan Tuhan. Apakah Goliat itu adalah orang lain, adalah musuh? Saya tidak melihatnya seperti itu di saat ini. Di dalam diri kita ada Goliat-Goliat yang selalu berkata, "You are not good enough." Kamu selalu merasa sendiri, kamu tidak mampu. Di lingkungan kita banyak Goliat-Goliat itu. Tapi kita punya pilihan untuk tetap menunggu, hanya menunggu sampai ada orang yang merubah nasib kita, atau seperti si anak berjalan. Berjalan karena ada tugas yang harus dia lakukan. Walking in integrity. Sesakit apapun, saya masih ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Sebagaimanapun saya ditolak, ada orang-orang yang saya sedang bekerja sama. Saya tidak boleh meninggalkan mereka. Walaupun kita sudah berdarah-darah, tapi kita harus ingat bahwa meskipun tidak sempurna, yang kita bisa lakukan adalah mengerjakan pekerjaan kita dengan baik, dengan niat yang baik. Pada akhirnya, Tuhanlah yang akan menilai kita, tidak melihat dari penolakan manusia. Karena Tuhan menghitung setiap air mata, seperti pasir, Dia tahu jumlahnya. Lalu bagaimana kita keluar dari penolakan? Saya pernah bercerita kepada guru saya dalam satu retret. Bagaimana saya bisa keluar dari rasa sakit? Guru saya hanya mengatakan, "Mau mantra ajaib, Widya? Ucapkan 7 kali. Saya ingin membagi mantra itu kepada rekan-rekan sekalian pada pagi hari ini. Guru saya hanya berkata, ucapkan itu dan engkau akan menerima dirimu sendiri dan engkau akan menerima Allah Tuhanmu sebagai kekuatanmu. Thank you Jesus for loving me. 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 Thank you Jesus for loving me." Lihatlah teman-teman, mungkin pemulihan itu tidak segera terjadi di saat ini, tetapi kita akan diubahkan menjadi lebih kuat, lebih menerima diri kita. Sebab seperti telur, ketika retakan itu berasal dari luar, kita hancur. Tetapi apabila retakan itu dari dalam, dari situlah kehidupan dimulai. Mari kita bersatu dalam doa. Pada saat ini, izinkanlah saya untuk berdoa, mengajak rekan-rekan sekalian untuk berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk seluruh hari yang membahagiakan. Kami diberikan kesehatan. Terima kasih untuk rahmat sehingga kami dapat bekerja di kampus kami yang tercinta. Kami mohon ya Tuhan, berkati Sivitas Akademika UKDW, pengurus, pengawas, pembina yayasan PTK UKDW, dari pimpinan rektorat, dekanat, kepala biro, unit, dan kepala lembaga, serta seluruh karyawan dan dosen di lingkungan UKDW, sehingga kita semua dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan.
Pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa bagi rekan-rekan kami yang masih dalam keadaan sakit, untuk Bapak Lukas Krisantio yang ada di Fakultas Teknologi Informasi, dan rekan-rekan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang mungkin pada saat ini sedang sakit ya Tuhan. Berikanlah rahmat pemulihan daripada-Mu saja. Kami juga ingin berdoa bagi rekan-rekan kami yang sedang mencari pasangan hidup. Ya Tuhan, anugerahkanlah pasangan yang seiman dan seimbang, sehingga dalam kehidupan dapat melayani Engkau dengan sukacita. Kami juga berdoa bagi tim admisi dan promosi dalam pendaftaran mahasiswa baru akademik 2021. Berikan mereka semangat bekerja, kesehatan, sehingga melalui tangan-tangan mereka dan perantaraan mereka, adik-adik terbaik akan bisa masuk di UKDW. Untuk Bapak Marbudyo, dosen prodi akuntansi yang memasuki masa pensiun per 1 Maret 2021 ya Tuhan, kami juga ingin berdoa baginya. Engkau sudah memberikan beliau kesehatan, rahmat sehingga dapat berkarya di UKDW. Kami percaya Engkau punya rencana baginya dan bagi keluarganya ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan melindungi beliau dalam segala pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk kegiatan Eduver yang akan dilakukan oleh Biro 4. Berkati timnya, berkati mereka yang akan terlibat. Tuhan, kami tahu bahwa pada akhirnya kami ingin berdoa bagi diri kami. Berikan kami kekuatan senantiasa, sehingga kami tidak hanya melihat penolakan itu sebagai yang bisa menghancurkan kami, tetapi mampu untuk melihat dari retakan penolakan yang kita alami, yang kami alami, kasih Tuhan akan nyata di dalam kami dapat pulih, dan kami akan bisa berkarya dengan lebih lagi dalam memuji Engkau. Segala hari ini kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus yang sudah bangkit dan akan menyertai kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Suka duka, jatuh bangun, dan keterpurukan. Kita semua pasti pernah mengalami hal itu. Namun kita percaya bahwa di balik itu semua ada Tuhan yang senantiasa berjalan dengan kita. Tuhan tetap setia menggenggam tangan kita. Mari dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian, tenanglah kini hatiku. Berserah
saja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar menerima diri dari segala bentuk penolakan yang ada adalah proses yang terus-menerus harus diperjuangkan. Kiranya firman Tuhan menguatkan Ibu Bapak dan saudara, dan mari kita masuki minggu ini dengan rasa percaya dan yakin bahwa penyertaan Tuhan yang memampukan kita. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat dan pertolongan dan damai sejahtera yang dari Tuhan Allah saja datangnya diberikan kepada saudara. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya memampukan saudara berproses di dalam seluruh kehidupan. Tuhan Yesus Kristus mengasihani saudara, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita senantiasa menaruh harapan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita yakinkan hati kita untuk tetap setia dan taat kepada perintah Allah. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Mari kita mengangkat pujian. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang terbayang bahagia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Dengan demikian, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas partisipasi dalam ibadah pada hari ini. Tidak lupa kami mengundang Bapak Ibu untuk datang dan mengikuti ibadah live streaming ibadah kampus pada hari Senin yang akan datang, 8 Maret 2021, yang mengusung tema dari menahan sesuatu kekerelaan untuk melepaskan. Selamat berkarya di tempat
Anda masing-masing tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan